wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita akan bertemu di materi selanjutnya di mata kuliah kita, sistem kendali otomatis. Untuk materi yang saat ini adalah kita akan membahas apil wireless lah mungkin ya, atau mungkin apil portable. Jadi sebelumnya kita kemarin sudah belajar apil yang sifatnya otonom. Nah, sebetulnya untuk sekarang itu secara sistem sama sebetulnya. Jadi ya otonom juga, cuma memang kita dengan apa ya, alatnya itu terpasang di box kontrolnya langsung. Kalau kemarin kan memang kita belajar itu di meja peraga dengan modul-modulnya yang sudah dipisahkan, seperti itu dijejerkan seperti itu, terlihat modulnya langsung. Nah, kalau ini kita langsung input di box kontrolnya. Walaupun memang secara ini agak berbeda ya, karena memang mungkin produsen alat apilnya berbeda, jadi secara input alatnya itu berbeda. Tapi secara sistem kurang lebih dia sama. Jadi komunikasi dia dari box control ke lampu aspeknya, dia sudah menggunakan wireless atau RF modem. Oke, alatnya seperti ini. Saya kira sudah pernah saya perlihatkan ke kalian. Alatnya box controlnya seperti ini, dan box control ini sudah kita sambungkan dengan apil yang ada di luar sebetulnya. Lampu aspek yang ada di luar. Nanti kita lihat alat yang ada di masing-masing lampu aspeknya. Oke, saya akan coba jelaskan apa saja yang ada di box control ini. Jadi seperti kalian lihat, box controlnya bentuknya seperti ini. Jadi ada beberapa panel yang ada di modul programnya. Jadi di sini ada tombol program. Jadi ini tombol input program, cukup berbeda dari apil otonom yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang sebelumnya kita mainan tombol atas bawah, kanan kiri, set kanan kiri atas bawah seperti itu. Lalu ada tabel atas bawah. Nah, ini kita langsung saja input sesuai dengan angka yang kita inginkan. Contohnya kemarin kita input durasi 20 detik contohnya. Kita harus pindah set kanan kiri atas bawah, sedangkan ini tinggal langsung input 20 detik. Itu salah satu kelebihannya. Nah, di sebelah kiri di sini ada adjustment control seperti, atau mungkin untuk tombol tambah hijau atau kurang hijau. Ini nanti kaitannya dengan program, sebab ini agak unik sebetulnya. Nanti saya coba jelaskan lebih lanjut ya. Nah, ini di bagian bawah adalah indikator lampu saja untuk tiap fasenya. Ini fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di 8 fase maksimal juga sama. Oke, kita coba lihat bagian dalamnya. Oke, bagian dalamnya relatif simpel sebetulnya dibandingkan dengan yang apil otonom kemarin. Jadi si modul-modul panelnya dia lebih kecil, walaupun memang ya lumayan cukup banyak ya. Di sini adjustment tadi, tombol kurang atau tambah hijaunya. Lalu ini untuk input programnya, cukup kecil. Nah, bagian dalamnya ini sebetulnya ini adalah kabel dari arus AC-nya dari PLN masuk ke sini. Ini on off-nya lalu tersambung ke adaptor yang merubah dari AC ke DC. Lalu dari adaptor ini masuk ke yang modul programnya, dan satu lagi ke modul slave pengirim sebetulnya, atau yang mengirimkan sinyal dari modul program ke masing-masing modul slave yang ada di kaki simpang menggunakan antena wireless. Ini RF modem seperti ini. Secara prinsip sama sebetulnya dengan yang apil otonom kemarin. Oke, kurang lebih dalamnya seperti ini. Jadi boxnya saja yang besar, cuma sebetulnya alat di dalamnya cukup kecil. Secara sistem sebetulnya sama. Tadi kelebihannya memang tadi kita sudah tidak menggunakan tombol set atas bawah segala macam, sudah langsung input sesuai angkanya. Lalu yang selanjutnya yang cukup
bagus di sini adalah kita sudah bisa input plan berdasarkan hari. Jadi kemarin sempat saya bahas terkait dengan plan berdasarkan hari di Apil otonom sebelumnya, itu memang sudah ada di modul programnya, sudah ada day, tulisan day. Walaupun memang secara fitur itu tidak berfungsi karena memang di seri yang kita punya itu tidak bisa input plan berdasarkan hari. Nah, untuk alat Apil ini kita sudah bisa input plan berdasarkan hari. Nanti kita coba ya. Menariknya di situ. Cuma yang satu lagi, kita itu untuk yang Apil ini kita sudah tidak bisa menentukan waktu siklus yang sesuai keinginan kita. Jadi dia sudah punya program tersendiri. Pada saat kita input, kita hanya tinggal milih program mana saja yang kita input. Oke, secara detailnya nanti dijelaskan oleh Pak Afif lah ya untuk input setting segala macam. Cuma untuk penjelasan alatnya kurang lebih seperti ini. Nanti untuk penjelasan untuk lampu aspeknya saya jelaskan lebih lanjut kita keluar. Oke. Oke, kita sudah berada di bagian luar ya, lab Apil kita. Jadi seperti yang kalian tahu lah di bagian tengah ini kan cukup banyak tiang Apil portable. Jadi sudah sempat saya jelaskan juga fungsi Apil portable itu apa. Nah, ini ada beberapa yang memang tiang lampu aspek yang sudah kita koneksikan dengan box Apil tadi. Ada 4 kurang lebih. Walaupun memang agak acak sebetulnya lokasinya. Oke, saya akan coba jelaskan bagian dalam yang ada di tiang aspeknya. Jadi jika kita lihat sebetulnya simple juga. Jadi hanya ada ini MCB yang menghubungkan arus AC ke adaptornya, lalu dirubah ke ini terminal 12 volt saya kira. Ini adalah modul slave penerima yang ada di box control. Yang ada di masing-masing kaki simpangnya atau di lampu aspeknya. Jadi tadi di box control juga ada modul slave-nya juga, bentuknya sama seperti ini. Cuma memang di sana untuk melempar program data diterima oleh modul slave yang ada di sini. Nah, penerimanya juga sama menggunakan RF modem, jadi sudah wireless. Sebetulnya tiang lampu aspek ini didesain menggunakan solar cell sebetulnya. Jadi solar cell. Jadi jika kita ingatlah lampu ini kan bagian atasnya memang sudah ada solar cell dan itu tersambung dengan dari solar cell itu disimpan energinya itu di lipo atau mungkin semacam aki lah, baterai seperti ini, dan baru disambungkan ke atas ke MCB tadi. Oke. Nah, ini sebetulnya baterai dari kabel dari baterai tadi. Cuma karena memang kita ada di dalam ruangan, baterainya itu tidak bisa terisi maksimal, makanya kita switch atau kita pindah menggunakan arus AC. Seperti itu ya. Jadi jika menggunakan ini, karena memang ini sudah DC, kita langsung saja masukkan ke sini. Kita tidak menggunakan lagi adaptor pengubah arusnya seperti ini. Ini kita sambungkan ke modul slave-nya, lalu ini masuk ke powernya. Oke, kurang lebih seperti itu bagian modul yang ada di tiap tiang lampu aspeknya. Jadi yang 3 lainnya juga kurang lebih sama. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan belajar terkait dengan input setting dari box controlnya dengan Pak Afif ya. Saya rasa dari saya cukup demikian. Kita lanjutkan ke input setting. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyalakan Apil controller ini. Untuk yang pertama adalah
kita menyalakan tombol switch di MCB yang posisinya ada di dalam atau di belakang box control. Nah, posisinya ada di sini, sebelah sini, berwarna oranye. Nah, untuk menyalakannya kita tinggal pindahkan atau switch ke arah atas seperti ini, dan otomatis box control ini akan menyala. Setelah itu tutup dan bisa kita atur seperti apa untuk input planning yang akan kita masukkan nanti, seperti itu. Menyalakan appeal control box ini, kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan untuk setting adalah setting waktu. Nah, bagaimana cara setting waktu pada saat ini? Jadi kita sesuaikan saat ini jam berapa, lalu kita input nanti di sini. Nah, ini tampilan awal. Tampilan awal waktu saat ini adalah di alat ini adalah jam 00:10:40 hari Senin. Kita juga bisa atur hari Senin, tanggal 1 bulan 1 tahun 2000. Dan plan atau program yang telah berjalan itu 00, artinya flashing. Nah, kita mau atur untuk menyesuaikan pada jam atau waktu saat ini, caranya adalah dengan menekan tombol pagar. Nah, di sini ada tampilan awal. Kemudian tekan 1, set jam. Tekan 1. Nah, ini tampilan settingan awal. Ini menunjukkan jam, menit, dan detik, dan hari. Kemudian di bawah ada tanggal, bulan, dan tahun. Oke. Langkahnya adalah pertama kita setting jam. Saat ini jam 15:45. Oke. Pi 5:15. Kemudian untuk pindahkan kursor ke menit dengan pagar. Kemudian tekan 45. Dan kita anggap detiknya 00. Tekan pagar lagi, kemudian 00. Nah, selanjutnya pindah ke hari dengan menekan pagar. Untuk ketentuan hari, di sini hanya ada angka, dan hari itu diwakili dengan angka-angka di sini. 1 itu menggambarkan Senin, 2 itu Selasa, 3 Rabu, 4 Kamis, dan seterusnya Jumat, Sabtu, Minggu dengan hari 7. Nah, sekarang hari Jumat, jadi kita tekan tombol 5 untuk mewakili hari Jumat. Dia otomatis berganti Jumat. Kemudian pindahkan pagar lagi untuk memindahkan ke tanggal. Sekarang adalah tanggal 4 Desember 2020. Jadi inputnya 04, kemudian pagar, bulan, Desember itu 12, 12, kemudian pagar 2020. Selesai. Kemudian tekan bintang untuk keluar dan bintang lagi untuk keluar setting. Nah, otomatis setelah kita input, tampilan di sini menunjukkan jam yang sesuai pada saat ini. Jam 15:45 hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020. Seperti itu. Baik, tadi setelah kita selesai setting waktu di appeal box control ini, langkah selanjutnya itu menginput plan yang telah kita siapkan. Namun agak berbeda dengan appeal otonom atau yang manual tuh, kita kalau appeal otonom dan manual itu kita memasukkan start berapa, durasi berapa, kemudian total siklus berapa. Sedangkan di appeal ini kita tidak memasukkan yang demikian. Kita tinggal memilih program atau plan yang telah disediakan di appeal ini. Nah, seperti apa plan yang telah disediakan ada di sini. Berikut merupakan gambaran dari plan yang telah disediakan. Jadi kita tinggal pilih yang mana yang kita inginkan. Nah, ada sebanyak 15 plan yang bisa kita pakai dan termasuk juga flashing. Nah, kalau flashing itu P00, kemudian P1 sampai 15 itu program atau plan yang kita pilih. Nah, P1 kemudian sampai dengan P6 itu merupakan untuk 4 fase. Kemudian
plan yang 7 sampai dengan plan 12 itu untuk 3 fase. Kemudian plan 13 sampai dengan plan 15 itu untuk 2 fase. Nah, di sini ada gambaran berapa detik tiap fase, itu durasinya berapa. Seperti ini, bisa kalian lihat. Nah, kemudian untuk susunannya dari start dia ke ember dulu 2 detik. Kemudian masuk ke durasi yang tertera di sini. Kemudian ember lagi 3 detik. Selanjutnya all red 3 detik. Setelah all red dia tidak langsung ke hijau di fase kedua, tapi di ember dulu, masuk ke ember fase kedua, dan seterusnya. Demikian. Oke, pertama kita siapkan dulu plan yang akan kita input. Setelah kita siapkan, pilih plan berapa yang akan kita pilih, antara 1 sampai dengan 15. Oke, contohnya di sini plan 6. Plan 6 itu fase pertama 20 detik, fase kedua 30 detik, fase ketiga 20 detik, dan fase keempat 30 detik. Dan ini 4 fase. Oke, seperti ini gambarannya. Nah, oke, kita masukkan. Bagaimana caranya? Seperti ini. Kita langsung ke ini, modul kontrol. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menekan pagar. Kemudian tampilan sini tekan 2 untuk set program. Oke, ini tampilan awal untuk setting program atau plan. Jam 1 itu menunjukkan jam berapa plan kita akan dimulai. Dan kemudian jam 0 itu artinya jam berapa plan kita akan berakhir. Dan ini plan yang nanti kita akan tentukan, plan 6, dan ada juga input hari sebanyak 7 hari. Nah, cara pertama, kemudian tekan 1 untuk pindahkan sini kursor. Jam berapa kita akan aktifkan? Misalnya pada saat ini jam 15. Oke, kita masukkan langsung 15. Kemudian pagar untuk pindahkan kursor ke menit. Menit misalnya kita mau isi 30, oke, 15.30. Kemudian pagar lagi untuk memilih plan yang tadi kita tentukan. Kita masukkan plan 6, menekan 06. Kemudian tekan pagar lagi untuk masuk ke pilihan jam berapa plan ini akan berakhir. Misalnya jam 17, kemudian pagar 00. Oke, langsung. Selanjutnya pagar lagi untuk memilih hari. Nah, untuk hari ini bisa kita tentukan langsung 1 hari atau langsung 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini kita input untuk setiap hari. Nah, kalau hanya sebagian, kita tekan lagi untuk menghapus ini. Misalnya kita hanya tentukan Senin sampai Jumat. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7-nya ditekan lagi untuk dihapus. 6, 7. Otomatis dia terhapus. Setelah selesai, kita tekan pagar, program tersimpan. Artinya program yang telah kita pilih tadi sudah tersimpan. Kemudian setelah tersimpan, kita tekan bintang, kemudian bintang lagi. Oke, otomatis tadi program yang telah kita input langsung berjalan. Tadi belum kita input, ini P00. Sedangkan setelah kita input berubah menjadi P6, berlaku pada jam saat ini. Nah, di sini bisa kita lihat indikatornya. Dia sudah mulai di fase pertama, sudah mulai hijau. Kemudian nanti ember, terus red sebanyak 3 detik, kemudian ember 2 detik, dan masuk fase ke
fase kedua, sorry. Oke, tadi setelah kita selesai mencoba untuk menginput program yang telah kita pilih, nah kita coba masukkan program lain, misalnya di pagi hari, di jam sibuk. Nah, bagaimana cara menginputnya? Nah, karena pasti dibedakan antara pagi dengan jam yang lainnya. Tadi kita coba yang sore. Nah, kita masukkan saja untuk program selanjutnya seperti apa. Di sini kita tidak perlu menghapus program yang telah kita input tadi karena berbeda waktu. Yang tadi jam sore, yang sekarang akan kita input jam pagi. Misalnya di hari normal lah, Senin sampai Jumat, sama saja. Nah, bagaimana caranya? Kita ulangi tadi, tekan pagar, kemudian set program, tekan 2. Nah, ini yang tadi kita input, plan pertama. Selanjutnya, jangan kita rubah yang ini, kita langsung tekan pagar. Oke, ini plan kedua, ini masih kosong. Plan kedua misalnya kita pilih yang telah kita sediakan tadi di program kelima, berarti nanti kita masukkan di sini program kelima. Nah, startnya jam berapa? Misalnya kita mulai jam sibuk jam 5 pagi. Oke, tekan 1, kemudian tekan jamnya 05.00, pagar menit 00, kita biarkan, kemudian lainnya program ke 5, berbeda tadi 6, sekarang 5. Kemudian berakhirnya di jam berapa? Oke, misalnya berakhirnya di jam 8, berarti 08. Kemudian tekan pagar lagi, dan kemudian kita masukkan hari. Kita langsung masukkan hari 1, Senin, Selasa 2, Rabu 3, Kamis 4, Jumat 5. Selesai. Kita tekan pagar, program tersimpan. Artinya program yang telah kita input tadi sudah tersimpan tanpa merubah program yang sebelumnya kita input tadi yang pertama. Tekan bintang untuk keluar, kemudian tekan bintang lagi. Nah, ini tadi masih program 6 karena jam sekarang. Kita mundur, kita coba mundur. Tadi kita atur jam 5 sampai jam 8 pagi. Oke, kita rubah jamnya. Kita ulangi tekan pagar, set jam. Oke, jam 06 lah, tengah-tengahnya. 06 hari Jumat tanggal 4. Kemudian ini biarkan. Oke, harinya Jumat. Oke, tanggal 4 udah sesuai. Pagar. Di akhir kita tekan bintang dan keluar bintang lagi. Nah, tampilan jam 6 menunjukkan program yang lain, yang 5. Ini plan yang lain. Berarti input yang tadi kita coba itu berarti berhasil. Jam 6 berlaku dan 5. Seperti itu. Masih berlaku plan 6, merubah jam. Nah, dia tidak langsung berubah, tapi menghabiskan dulu satu siklus. Nah, baru ini berlaku program kelima yang telah kita input untuk jam 5 sampai jam 8. Seperti itu. Oke, baik. Tadi setelah kita mencoba untuk menginput plan yang dimana plan tersebut satu hari namun beda waktu. Nah, untuk selanjutnya kita coba untuk input bagaimana cara atau berlakunya untuk plan yang dimana sama waktunya kita tadi sudah kita inputkan waktu jam 5 pagi sampai jam 8 pagi, namun di hari Sabtu dan Minggu karena sibuk. Oke, misalnya kita pilih untuk Sabtu Minggu tersebut di jam 5 sampai jam 8 itu program keempat. Kita masukkan. Ini masih hari Jumat. Kita langsung masukkan program keempat. Plan keempat yang tadi dengan cara menekan pagar.
Kemudian 2 untuk set program. Nah, ini sudah ada. Yang pertama tadi kita input. Kemudian ini yang kedua di hari Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 8 pagi. Kemudian nah, yang ketiga ini masih kosong. Jam pertama start kita samakan. Tekan 1 untuk langsung ke jamnya. Tekan 05 jam 5 pagar. Kemudian pagar lagi. Kita masukkan beda program, plan 4. Tadi plan 5, sekarang plan 4. Kemudian pagar lagi. Jam berakhirnya jam berapa? Samakan 08.00. Kemudian tekan pagar. Pagar lagi, harinya kita bedakan. Untuk Sabtu dan Minggu berarti digambarkan dengan angka 6 dan 7. Oke. Pagar, program tersimpan. Kemudian tekan bintang. Kemudian tekan bintang. Nah, ini masih hari Jumat. Kita ubah langsung ke hari Sabtu. Oke, kita tekan pagar, set jam. Waktu jam 6 antara jam 5 sampai jam 8, oke, jam 6. Kemudian pagar, kita ganti harinya. Misalnya hari Sabtu. Tekan pagar. Sabtu itu berarti tanggal 05 12.00 bulan 12 Desember. Selesai. Pagar. Oke, langsung berubah di plan 4. Seperti itu. Oke, tadi kita telah selesai belajar input. Kemudian selanjutnya bagaimana cara untuk menyesuaikan. Misalnya kayak durasi hijau di fase tertentu itu yang telah kita pilih di plan 4 itu fase pertama 25. Tapi kita inginkan misalnya di 26 detik atau 27 detik atau sampai 30 detik. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita tunggu sampai ini lampu indikator di sini di fase berapa yang kita inginkan. Oke, dia masuk fase pertama. Langsung kita tekan, tadi kita tambahkan, kita 30 detik berarti di sini tambah detik 5 detik. Oke, dia tidak akan berubah langsung, tapi menunggu sampai satu siklus selesai. Nah, baru di siklus awal di fase pertama dia baru akan bertambah menjadi 30 detik. Demikian juga misalnya kita akan rubah hijau di fase kedua, kita tunggu sampai hijau di fase kedua. Oke. Nah, saat fase kedua hijau kita tekan, kita mau tambahkan atau kurangkan. Nah, ini untuk tambahkan 1, 3 sampai 5. Nah, ini untuk mengurangi durasi waktu hijau 1, 3, 5. Jika ingin menambahkan tekan yang ini. Untuk mengurangi durasi hijau tekan yang ini. Nah, di saat hijau di fase yang kita inginkan itu berapa? Seperti itu. Tapi kita tunggu dulu sampai satu siklus selesai. Di akhir ulang dari awal baru dia berubah dengan sesuai yang dengan kita inginkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara melihat program yang telah kita input. Misalnya kita belum tahu nih, lihat di alat lain program apa yang berlaku di alat ini, misalnya berbeda. Oke, selain itu nanti kita juga akan belajar untuk menghapus seluruh program yang telah kita input jadi bersih. Nah, kita langsung ke mode kontrol, tekan pagar, kemudian tekan 2, sama seperti set program, namun tidak kita rubah, langsung kita lihat berlaku ini untuk plan pertama, program pertama itu jam sekian berlaku program ini dan hari apa. Kemudian tekan pagar lagi untuk yang kedua. Perlu diingat ya, untuk ini urutan keberapa karena di ini tidak menunjukkan.
Ini urutan plan keberapa. Kemudian tekan pagar lagi. Nah, kemudian tekan pagar. Nah, ini yang keempat itu 0 karena kita tidak masukkan. Setelah selesai kita lihat berarti 1, 2, 3 kita sudah input, 4 dan seterusnya itu masih 0. Kita bintang untuk keluar. Oke. Nah, bagaimana untuk menghapus program yang telah kita input? Yaitu dengan menekan tombol 3. Otomatis program semua terhapus dan program yang berlaku jadi 0. Kita buktikan apakah memang benar terhapus atau belum. Tekan pagar, kemudian set program. Nah, yang pertama itu jadi 0, kemudian kedua 0 dan seterusnya masih 0. Berarti betul program yang tadi kita input sudah hapus secara seluruhnya. Demikian. Baik, demikian tadi penjelasan dari Pak Afif terkait dengan input, setting dan segala macam. Cukup menarik saya kira ya dibandingkan dengan Apil yang otonom kemarin. Jadi karena memang di sini kita sudah bisa bermain dengan hari. Jadi tadi kita sudah simulasi bagaimana menginput 2 plan di hari yang sama. Jadi ada pagi dan sore. Kita memilih menggunakan plan yang mana. Lalu kita tadi juga simulasi untuk menginput 2 plan di hari yang berbeda, seperti itu ya. Jadi bagaimana plan yang berbeda di hari yang berbeda tapi di waktu yang sama. Tadi kita weekday di hari Jumat dan weekend di hari Sabtu, tapi di jam yang berbeda, di jam yang sama tapi plan yang berbeda. Saya kira menarik ya. Cuma walaupun ya setiap alat mungkin ada kelebihan dan kekurangan. Itu salah satu kelebihannya mungkin ya. Saya sudah coba juga untuk plannya cukup banyak. Saya kira tidak terbatas 8 plan. Nah, karena memang ini bisa input hari. Karena dalam satu hari kita juga bisa input. Saya coba sudah bisa input 4-5 plan. Lalu kita juga bisa input untuk hari yang berbeda seperti itu. Jadi sekira cukup banyak bisa input plan-nya di sini. Lalu selanjutnya mungkin yang ingin saya bahas terkait dengan tadi tombol ini kan adjustment hijau sebetulnya. Jadi Pak Afif tadi sudah jelaskan yang uniknya di Apil ini adalah kita tinggal memilih program yang ada. Tadi sudah dijelaskan kita ada 15 program. 16 dengan flashing lah mungkin ya. 15 itu tinggal dipilih. Cuma memang tinggal adjustment saja. Tinggal adjustment. Oh, contohnya di program defaultnya di sana 20 detik durasi hijau. Kita pengen 23 atau 25. Ya kita tinggal adjustment dari tombol ini saja. Gitu. Jadi pilihan program sudah tersedia. Untuk inputnya kita tidak menginput durasinya berapa, start awalnya berapa, jadi tinggal pilih program dan itu sudah running sesuai default program yang ada di alatnya. Oke, saya kira sangat menarik lah. Ya mungkin demikian kurang lebih penjelasan saya terkait dengan Apil yang sharing ini. Jadi sharingnya juga sama sebagai otonom dan wireless ke lampu aspeknya. Jadi walaupun memang secara ini berbedanya dia sudah di box dan mungkin inputnya berbeda, input programnya. Ya mudah-mudahan tetap bisa sebagai sarana kalian belajar walaupun tidak langsung di lab, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami ya. Nanti insya Allah kita coba simulasikan metodenya, kita mungkin nanti cari yang efektif seperti apa. Kembali mudah-mudahan bermanfaat dan bisa sebagai pengganti penjelasan saya atau praktek kalian di lab dan bisa tetap dipahami. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan saya dan Pak Afif yang kurang pas. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.